Kita lanjut ke dua pertanyaan yang mirip. Pertanyaan pertama, apa sebenarnya arti kata Paskah itu? Lalu dilanjutkan pertanyaan berikutnya dari Chris. Pertanyaan berikutnya, Shalom, selamat malam Pak Pendeta, dengan Yehuda di Soe. Maaf Pak, saya mau tanya sedikit tentang Paskah. Apa arti Paskah itu dan apakah Paskah itu hanya dapat dilakukan oleh umat Kristiani? Mohon penjelasan Pak. Ya, Paskah itu sebenarnya itu artinya adalah melewati, dan itu sebenarnya berkaitan dengan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kita tahu bahwa pada tulah yang terakhir Tuhan akan membunuh semua anak sulung di Mesir, tapi untuk Israel itu diberikan aturannya harus menyembelih domba Paskah, darahnya ditaruh di ambang pintu, dan apabila Tuhan melewati dan membunuh anak-anak Mesir, maka dia melihat darah di atas ambang itu, maka dia tidak jadi membunuh orang di dalam rumah itu. Nah, jadi kata melewati itu bahasa Yunaninya adalah pasah. Lalu akhirnya itu menurunkan kata pesah, ya. Dan lalu dalam bahasa Latin menjadi Paskah. Jadi apa artinya Paskah atau pesah itu? Itu artinya melewati. Sehingga kata Paskah itu dalam bahasa Inggrisnya Passover, artinya melewati. Maksudnya adalah Tuhan yang membawa kematian itu melewati rumah-rumah orang Israel. Itu dalam Keluaran 12 ayat yang ke-26 dan 27. Nah, itu Paskahnya orang Yahudi. Tapi Paskah Kristen itu juga, Paskah kan berarti melewati. Nah, berbeda dengan itu, Kristen sendiri punya pengertian Paskah. Istilahnya dipakai, dipinjam dari istilah Paskah itu, tetapi isinya itu isi konsep Kristen. Jadi pertama adalah Yesus itu mati persis pada hari Paskah, 14 Nisan. Ya. Kedua, bahwa kelihatannya jamnya Yesus dieksekusi mati itu persis seperti jam penyembelihannya anak domba Paskah. Yaitu sekitar jam 3 sampai jam 5 sore. Lalu yang ketiga adalah bahwa anak domba Paskah yang menjadi makan Paskah di dalam perayaan Paskah Yahudi itu tulangnya tidak boleh dipatahkan. Sedangkan Yesus juga itu disalibkan, tidak ada tulangnya dipatahkan. Sehingga Paulus selalu mengatakan Yesus itu adalah anak domba Paskah kita. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya kematian Yesus pada hari Paskah, tetapi apa artinya kematian? Kalau Paskah artinya melewati, apa artinya Yesus mati tetapi tidak bangkit? Kita tidak dibawa melewati kematian yang kekal. Dan karena itu maka Paskah Kristen itu lebih dikaitkan dengan kebangkitan Kristus daripada kematian Kristus. Ya, jadi ada perbedaan konsep memang antara Paskah Yahudi dan Paskah Kristen. Paskah Yahudi itu disebut Passover, sedangkan Paskah Kristen disebut Easter, makanya dalam bahasa Inggris. Makanya orang Yahudi kalau Paskah mengatakan Happy Passover, sedangkan orang Kristen itu Happy Easter. Nah, itu jelas berbeda konsepnya. Karena itu maka kalau sekarang ada orang-orang yang memprotes Happy Easter dan mau menggantinya menjadi Happy Passover dengan tuduhan bahwa Happy Easter, kata Easter berlatar belakang kafir, maka itu yang sudah saya jawab pada minggu yang lalu, bahwa itu adalah tuduhan yang tidak benar. Ya. Jadi Paskah itu artinya apa? Arti katanya sendiri itu adalah melewati. Tapi dalam pengertian Kristen artinya bahwa Kristus yang telah mati dan bangkit itu, dia telah membawa kita sehingga kita terlewatkan dari kematian kekal. Nah, kalau ditanyakan tadi bahwa apakah hanya orang Kristen yang dapat merayakan Paskah, seharusnya memang begitu. Ya. Tetapi kadang-kadang juga ada banyak orang non-Kristen yang mau turut merayakan Paskah, terserah mereka. Tetapi merayakan Paskah tanpa mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi dosa-dosa mereka, itu tidak ada manfaatnya. Maka mereka boleh ikut merayakan Paskah, mereka tetap akan binasa. Saudara juga, kalau saudara Kristen tapi hanya Kristen tradisi, Kristen KTP saja, saudara boleh ikut merayakan Paskah setiap tahun. Tapi saudara mati, saudara tetap akan masuk neraka kalau saudara tidak menerima Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat hidup saudara. Ya, jadi yang merayakan Paskah seharusnya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus.